Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tahun 1967. Nah, para pendirinya terdiri dari yang pertama itu adalah Adam Malik dari Indonesia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, kemudian ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan yang terakhir adalah Narciso Ramos dari Filipina. Nah, itu adalah nama-nama pendiri dari negara ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan atas dasar yang pertama adalah persamaan letak geografis, 2. Kemiripan budaya, 3. Untuk memajukan ekonomi, sosial budaya, dan keamanan negara, tentunya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sejarah singkat berdirinya ASEAN. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kalau kita lihat bendera ASEAN atau logo ASEAN dengan lambang yang terdiri dari warna-warna dan bentuk, di mana kalau warnanya ada warna merah, biru, kuning, dan putih. Dari warna-warna itu masing-masing memiliki arti. Lambang ASEAN yang terdapat pada bendera berbentuk lingkaran. Dari logo tersebut terdapat beberapa warna yang menyatu, sehingga mengandung arti dan makna. Merah, warna merah mewakili keberanian, serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Merah menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Kemudian ada warna biru. Biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Nah, untuk warna yang selanjutnya adalah warna kuning. Kemakmuran dan kesejahteraan diwakili oleh warna kuning yang terdapat pada bentuk padi. Lalu ada warna putih. Warna yang terakhir dalam logo adalah warna putih. Warna ini melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lain. Nah, kalau tadi kita membahas warna, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk. Ada 3 bentuk yang terdapat pada lambang ASEAN, yakni lingkaran, padi, dan tulisan ASEAN. Ketiga bentuk tersebut sama-sama mengandung arti dan makna. Untuk lingkaran, terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Kemudian ada padi. 10 tangkai padi pada lambang ASEAN melambangkan negara-negara dari anggota-anggota. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi awalnya terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Harapannya, ke-10 negara tersebut saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Kemudian tulisan ASEAN. Lambang ASEAN yang terakhir adalah kata ASEAN, ASEAN yang terletak di bawah padi. Bentuk ini mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Nah,
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa anggota ASEAN sekarang berjumlah 10 negara. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan ya ke-10 negara anggota ASEAN beserta benderanya atau lambang negara tersebut. Yang pertama ada Brunei Darussalam, kemudian ada Kamboja, lalu Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang terakhir adalah Vietnam. Nah, itulah bendera-bendera dari 10 anggota ASEAN. Nah, kalau tadi kita membahas ke-10 negara anggota ASEAN dan benderanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai letak negara-negara anggota ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara anggota ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, coba perhatikan peta yang Ibu tampilkan itu ya. Di sana bisa dilihat ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Thailand, dan Myanmar. Nah, ke-10 negara tersebut berdekatan ya, karena dia berada di sebuah kawasan yaitu kawasan Asia Tenggara. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai negara-negara anggota ASEAN. Untuk negara yang pertama itu adalah Indonesia. Nah, Indonesia sebagian besar warga negaranya terdiri dari etnis Melayu. Sedangkan agama yang dianut oleh warga negara Indonesia yang pertama adalah Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian untuk ikon negara Indonesia ada Tugu Monas. Tugu Monas itu ada di Jakarta. Tugu Monumen Nasional didirikan untuk mengenang perlawanan dan jasa dari seluruh pejuang bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia, yaitu dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Untuk negara yang kedua itu adalah negara Malaysia. Nah, di Malaysia ini penduduknya mayoritas berasal dari etnis Melayu, sedangkan agamanya mayoritas penduduk di sana memeluk agama Islam. Sedangkan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayu. Nah, untuk ikon negara Malaysia yaitu Menara Kembar Petronas. Nah, Menara Kembar Petronas ini adalah dua buah gedung pencakar langit kembar yang berada di Kuala Lumpur. Nah, menara setinggi 88 lantai itu selesai dibangun pada tahun 1998 dengan desain interior yang merefleksikan budaya Islam yang akrab di Malaysia. Untuk negara yang ketiga itu ada negara Singapura. Nah, di Singapura ini penduduknya terdiri dari etnis Cina, Melayu, dan India. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk yang ada di Singapura itu adalah agama Buddha, agama Kristen, dan agama Islam. Sedangkan bahasa yang digunakan itu bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Untuk ikon negaranya, Singapura memiliki patung Marion, patung singa laut, yaitu patung yang berkepala singa dengan badan seperti ikan. Namanya merupakan gabungan dari ikan duyung dan singa. Patung ini dirancang oleh Fraser Burner untuk Badan Pariwisata Singapura pada tahun 1964 dan digunakan sebagai logonya. Untuk negara yang selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Nah, di Brunei Darussalam ini mayoritas etnisnya berasal dari Melayu, sedangkan agama yang dianut oleh penduduk Brunei Darussalam itu mayoritas beragama Islam, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Ikon negaranya yaitu Masjid Umar Ali Saifuddin. Masjid ini
melambangkan kemegahan dan kejayaan Islam yang merupakan agama mayoritas dan agama resmi di Brunei Darussalam. Kemudian kita akan membahas mengenai negara Filipina. Nah, di negara Filipina ini etnisnya terdiri dari Melayu dan Eropa, sedangkan agama yang dianutnya terdiri dari agama Kristen dan agama Katolik. Sedangkan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Untuk ikon negaranya yaitu Trump Tower yang ada di Manila. Desain menara ini juga disebut karya arsitektur tercanggih di Filipina, yang mana keseluruhan eksterior gedung berbahan kaca dan rangka baja. Kemudian untuk negara selanjutnya adalah negara Thailand. Nah, negara Thailand ini terdiri dari etnis Thai, sedangkan agama yang dianutnya adalah agama Buddha, Islam, Kristen, dan Hindu. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Untuk ikon negaranya, ini adalah Grand Palace, yaitu kompleks bangunan istana di Bangkok yang berfungsi sebagai kediaman resmi raja-raja Thailand, mulai dari abad ke-18 dan seterusnya. Untuk negara yang selanjutnya yang kita bahas adalah negara Vietnam. Nah, untuk etnis orang-orang Vietnam itu adalah orang Kinh atau Viet. Nah, agama yang dianut oleh orang-orang yang ada di Vietnam itu mayoritas adalah agama Buddha. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam atau Tiếng Việt. Kamboja. Nah, etnis yang ada di Kamboja itu adalah orang Khmer. Agama yang dianut oleh penduduk yang ada di Kamboja itu adalah agama Buddha, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer. Untuk ikon negara Kamboja yaitu Angkor Wat. Angkor Wat itu adalah kuil atau candi yang terletak di kota Angkor yang dibangun oleh Raja Suryawarman II yang dibangun pada pertengahan abad ke-12. Untuk pembangunannya memakan waktu kurang lebih 30 tahun. Selanjutnya, negara yang kita bahas itu adalah negara Laos. Nah, etnis yang di negara Laos ini adalah orang Lao. Sedangkan agama yang dianutnya adalah agama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao. Ikon negaranya yaitu Katat Wang, menara dengan stupa yang berwarna emas, dibangun pada tahun 1566. Setelah negara Laos, kita akan membahas tentang negara Myanmar. Nah, di Myanmar ini terdiri atas etnis orang Burma yang beragama Buddha, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar atau Burma. Ikon negaranya adalah Pagoda Emas Swedagon. Pagoda adalah bangunan suci tempat beribadah umat Buddha. Swedagon memiliki makna Soe yang berarti emas dan Dagon yang berarti nama kota Yangon. Nah, itulah tadi negara-negara yang ada di ASEAN. Jadi, kalian sudah paham nak ya ke-10 negara-negara ASEAN, mulai dari lambang ASEAN, terus negara-negaranya, benderanya, etnisnya, agamanya, bahasa yang digunakan, serta ikon-ikon negara. Terima kasih nak ya telah menyimak dengan baik. Nah, karena sekarang ini pandemi COVID-19 itu masih belum berakhir, Ibu sarankan kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Misalnya, ketika keluar rumah kalian harus tetap memakai masker. Kemudian, sering-seringlah untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga memakai sabun ya. Kemudian untuk yang ketiga itu jangan mendekati kerumunan, artinya kalian jangan terlalu berdekatan dengan orang lain. Itu nak ya, tolong diperhatikan. Nah, demikianlah video pembelajaran Ibu kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat ya untuk tetap belajar di rumah. Kita doakan semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu di sekolah. Nah,
Eh, Sampai di sini dulu nak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.